Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan oleh Tuhan dan diperkenankan untuk bertemu kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih jikalau sampai dengan saat ini Engkau Allah yang setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru pemberian-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dan jikalau kami tidak memulai hari baru pemberian-Mu ini dengan belajar kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Dan ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan segenap doa syukur dan pengharapan kami ini dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini terambil dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Renungan ini saya beri judul Dekat dan Ada Bersama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil Markus pasal ke-9 ayatnya yang ke-2 sampai dengan 13 ini mengisahkan tentang Yesus yang naik ke atas Gunung Tabor untuk berdoa bersama dengan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah sedemikian rupa hingga bercahaya seperti matahari. Pakaiannya pun menjadi putih bersinar seperti terang. Dan peristiwa ini sering disebut sebagai transfigurasi. Peristiwa transfigurasi ini diimani sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Antara lain pembaptisan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor merupakan bentuk penyataan jati diri Kristus sebagai anak Allah. Sehingga manusia dapat mengenalnya sebagai juru selamat yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh manusia. Dalam peristiwa itu, para murid menyaksikan Yesus berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, di mana mereka nampak dalam kemuliaan. Mereka merasa seperti di surga, sehingga Petrus dalam ketidaksadarannya memohon kepada Yesus supaya mereka tetap tinggal di atas Gunung Tabor dalam keadaan mulia dan bahagia. Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah, karena mereka sungguh bahagia. Seperti dikatakan di Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Permintaan Petrus ini untuk mendirikan kemah di atas Gunung Tabor menunjukkan suatu sikap nyaman. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Kemudian apakah Yesus meluluskan permintaan Petrus?
Ternyata tidak. Sesudah peristiwa yang mulia itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun dari Gunung Tabor yang mengesankan itu. Yesus tidak membiarkan para murid terlena dalam kenikmatan hidup. Dia mengajak mereka untuk ikut ambil bagian dalam peristiwa keselamatan kembali ke dunia nyata. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi murid bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Yesus pun mengajak kita untuk berani move on, keluar dari zona nyaman kita, meninggalkan egoisme diri dan membiarkan Tuhan berkarya dalam diri kita. Dan ini adalah syarat utama untuk dapat mengalami sukacita Gunung Tabor dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari. Yesus sendiri yang rela meninggalkan zona nyaman dan masuk ke dalam zona yang tidak nyaman demi menyelamatkan manusia. Yesus pun juga hendak mengajarkan kepada para murid bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Tabor. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekarang tidak melihat langsung kemuliaan Yesus seperti apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tapi sadarkah kita bahwa kemuliaan Yesus sedang dinyatakan di tengah-tengah pekerjaannya? Kemuliaan Kristus mesti membawa kita semakin setia melayani Dia dan merendahkan hati kita. Kita menjadi saksi kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Baik dalam keluarga kita yang mungkin penuh dengan persoalan. Baik itu mungkin di dunia kerja kita yang mungkin monoton dan rutin. Pun juga dunia lingkungan masyarakat kita yang mungkin keras dan penuh tantangan. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, pandanglah Yesus dan dengarkanlah Dia. Pemuliaan Yesus menyadarkan kita bahwa perjalanan panjang kehidupan kita yang mungkin mengalami naik turun, pasang surut, suka duka maupun juga jatuh bangun. Kita pun dituntut untuk tetap setia dan mendengar Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa transfigurasi menyatakan siapa Yesus yang sebenarnya. Bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia. Dan Dia tidak membutuhkan tempat di gunung betapapun itu indahnya. Karena tempat yang paling layak bagi Dia ialah di dalam hati kita sebagai umat-Nya. Ketika kita mau mengakui dan menyambut Dia sebagai Tuhan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini, di saat kita memasuki masa Prapaskah, kita diajak untuk senantiasa mengisi hari-hari selama masa Prapaskah ini dengan berdoa, berpantang dan berpuasa, sembari terus berbuat baik kepada sesama sebagai bentuk nyata sikap pertobatan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.